Nah ini loh, romance or romantic love is a feeling of love for or a strong affection towards another person, and the courtship behavior undertaken by an individual to express those overall feeling and resultant emotion. Intinya sih kalau menurutku ya sifat yang dikemukakan terhadap pasangan. Kayak sikap romantis gitu, perlu apa enggak sih? Pandanganmu terhadap sikap romantis? I mean, kayaknya semua orang punya bahasa cintanya sendiri sih. Love language. Ya, love language. Tapi Apa aja love language language yang aku omongin bukan yang ini ya, bukan yang 5 bahasa itu ya, itu tapi ya. lebih ke gaya hidup mereka sih. Jadi aku lupa namanya, tapi itu istilah bahasa Jepang terbaru, slang bahasa Jepang terbaru yang artinya itu kayak mereka itu ada 2 sepasang kekasih, mereka itu saling mencintai tapi nggak menunjukkan romansa gitu, nggak menunjukkan romantisme atau kemesraan, jadi ya kayak teman biasa gitu, tapi mereka mengikat diri mereka sebagai pasangan gitu. Ya, aneh kan? Ya. Kudu. Bukan itu ya pemirsa. Bukan Apa? Masa platonic relationship bukan ya, kan? semacam platonik sih, kan, dia tapi kan nggak ada hubungan. Iya, Kayak ini cowok-cewek berteman mereka biasa. nggak ada kemesraan, tapi mereka mengikat gitu, hubungannya mengikat. Ya, kinda Formalitas? suspicious. Kayak, Ya mungkin cuma formalitas, kayak mungkin misalnya si cowoknya membutuhkan sesuatu dari si cewek membutuhkan sesuatu dari si cowok, akhirnya mereka saling mengikat atau saling kontrak, tapi mereka nggak ada perasaan satu sama lain. Ya bisa jadi gitu sih. Ada banyak berbagai faktor sih. I mean, manusia kan ada banyak jenisnya gitu. Kita juga bisa mengkotak-kotakan manusia gitu. Aneh kan ya. Kita tuh mencoba mendefinisikan manusia berdasarkan 5 language of love lah, berdasarkan gaya hidup dan apa gitu. Tapi kita tetap nggak tahu manusia itu kayak gimana gitu. Ya. Ini kan variabel. Ya, terlalu banyak variabel. Manusia itu banyak. Ya, dan semakin dikotak-kotakan malah kita semakin rancu gitu. Jadi ya, kalau menurutku sih I just let it go aja sih ketika bertemu orang atau entahlah. Cuman oke, orang ini begini gitu. Tidak terlalu mengkotak-kotakan, tapi juga mengkotak-kotakan. Bingung ya? Aku juga bingung. Tadi yang mau dibahas itu loh. Kalau ada temenmu Iya. suka sama seorang yang ternyata temenmu, misalnya temanku ya. Oh, iya. Ini kisah nyata, guys. Jadi aku kan ini pelan-pelan aja biar gak kedengaran. Ini kedap suara nggak sih? Iya. Oh, kedap suara. Ya udah. Ya jadi kita kemarin nggak denger ya. Udah. Kita kemarin kan naik bis kan berlima deng. Aku sama teman-temanku sama si A dan B ini. Anggaplah si A ini suka sama si B ini ya. Nah, waktu itu kita naik bis. Terus karena bisnya penuh, aku sama temanku bertiga ini duduk di paling belakang. Nah, si A ini dia itu duduk di kursi. Nah, si B ini sayangnya dia nggak kebagian kursi, jadi dia duduk di sebelahnya sopir, duduk di bawah gitu, kasihan kan. Terus aku tuh sambil ngomong sama temenku di belakang gitu ya, kayak anak SMA ngerumpi, itu kenapa sih aku nggak peka banget sih, kayak tolonglah itu cewek masa duduknya di bawah sih, sebenarnya dia tuh enak banget ungkang-ungkang kaki di kursi gitu, nggak peka banget sih, gimana bisa tahu kalau si A punya perasaan. Kelihatan nggak peka gitu. My God, aku lagi langsung iya tuh gimana tuh, ya udah kita kasih tahu ya lewat WA aja kan, langsung kita kasih tahu lewat WA kan. Pip, hei ini gimana, jadi cowok yang peka dong kan, tunjukkan kalau kamu punya perasaan kepada si B gini. Jadi sekalian bayarin tiket bisnya juga dong, tanyain juga kamu baik-baik saja apa enggak, kasihan si B itu kan suka mabuk perjalanan. Emang ya? Katanya sih gitu cerita. Aku tuh jadi si B sebelumnya cerita ke aku tuh Mbak, aku tuh suka mabuk kalau naik bis kayak gitu. Jadi kan kayak gimana biarkan si A itu tahu gitu.
Dia harusnya peka. Kenapa sih cowok itu, kenapa sih cowok, tolonglah ya para cowok-cowok ya, kalian tuh kalau suka sama cewek tuh harusnya peka ya. Ya gitu ya. Terus jadinya kita tuh minta, kita bertiga tuh Orang lewat. ya, jadi kita tuh akhirnya kita bertiga di kursi belakang itu kompak nyuruh si A ini tuker kursi sama si B. Dan akhirnya terjadilah tukar kursi, sekalian si A bayarin tiketnya si B ini gitu. Tapi kalian nggak kaget kan kalau si A itu tidak peka? Dia tuh bukan yang nggak kaget. Iya. Aku wes apa ya? Udah kayak ini kayaknya bakal gini deh. Ini kayaknya bakal gini deh. Udah memperkirakan itu. Dari awal udah sepertinya. Ya kan? Iki kan sing nonton nggak bakal ngerti deh, soalnya kan ini internal. Nggak apa. Tanggapan. Tanggapan gimana? Gimana? Ya seru aja sih kalau misalnya ada temen Kalau ada temen yang nggak peka, suka sama temen yang nggak peka. Ya kadang gregetan tapi kadang seru juga gitu. Kayak rasanya kayak balik ke zaman SMA nggak sih? Kita mencoba mencomblangan orang lain. Kayak ada temen yang suka teman, terus kita coba. Ya, umur kita tuh udah hampir 30 tapi kita tetap kayak balik ke zaman SMA gitu jadinya. Ya hampir 30. Ya hampir 30, sedih banget, gua udah tua guys. Iya, kayak apa? Kayak dulu kan waktu SMA kan kayak hal-hal kayak gitu kan katakanlah sesuatu yang baru ya, jadi seru gitu loh. Tapi setelah lama, maksudnya SMA lulus terus kuliah atau bekerja gitu, itu kan jadi hal yang baru ya. Tapi kan setelah umur yang mendekati 30 ini, akhirnya kan kita kan jarang nemuin kayak gitu lagi kan. Tapi begitu nemuin lagi kayak lucu juga sebenarnya. Iya lucu juga sih. Ya mungkin bagiku, to be honest, ini bagiku ini hal baru sih, karena dulu masa SMA aku itu kayak sedih banget. Kayak kenapa? Aku itu penyendiri sih, orang yang penyendiri dulunya, dan nggak banyak ngomong kayak sekarang gitu. Kenapa penyendiri? You know, mungkin karena aku berada di lingkungan yang terlalu normal mungkin untuk orang yang tidak normal sepertiku. Ya, somehow menyedihkan juga sih kalau diinget-inget. Aku biar SMA normal gak sih? Nggak normal. Kayaknya nggak normal. Aku udah bisa menduga tidak normal, guys.